Oke cuy, jadi di video kali ini gue pengen ngasih sedikit fitur-fitur di dalam website peminjaman buku online ini atau website perpustakaan. Mungkin ini halaman utama yang dari tadi lu liatin. Halaman utama dari website ini. Di sini cukup simpel ya. Ada navbar sama section konten doang, terus footer. Di navbar bisa lu lihat sini ada data-data kategori buat searching sama akun. Nah, di halaman utama ini terdapat dua section. Yang pertama buku terbaru sama komik. Di sini bisa dilihat semua. Kalau lihat semua itu tampilannya kayak gini. Kalau komik juga sama aja, yang isinya komik-komik semua. Nah, terus isi dari kategori. Nah, ini bisa lu lihat aja sendiri ya. Nggak perlu gue jelasin ini mah. Terus pencarian juga, misalnya kita cari kitab hacker. Ini hasilnya kayak gini. Terus ini ada akun. Nah, akun ini kalau belum login mengharuskan user itu harus login. Nah, coba dari register. Di sini mungkin bikin tester user 2, username-nya user 1. Ini gue salahin dulu ya. Nah, seharusnya pendaftaran ini gagal. Karena apa? Karena username sudah digunakan nih. Sebelumnya gue udah punya akun juga yang username itu user 1. Kalau diklik daftar, oh ini harus 5 karakter, sebentar. Klik daftar. Nah, username sudah terdaftar. Kita ulangin. Nah, oke cuy. Jadi pendaftaran yang kedua kali ini gue sengaja gagalin dulu karena niche ini sudah terdaftar di dalam database. Kalau diklik daftar, ini sudah terdaftar. Gimana kalau ini sama username yang udah benar? Coba user 2 ini yaitu 54321. Nah, untuk password ini, sini gue coba gue salahin dulu. Yang password pertama itu password dan password kedua itu password kedua 3. Jadi ketika password kedua ini nggak sama dengan password pertamanya, maka register gagal. Nah, password tidak sesuai. Nah, coba sekarang ini kita benerin. Nah, oke cuy, harusnya ini udah bisa terdaftar. Klik daftar. Selamat. Nah, ini tandanya pendaftaran sudah berhasil. Nah, kalau login, ini bisa menggunakan username atau niche ya. Coba kita gunakan username dulu. Di sini user 2, passwordnya password. Login berhasil, maka kalau login berhasil langsung diarahin ke dashboard user ini nih. Coba keluar lagi. Sekarang login pakai niche itu 54321. Passwordnya password. Ini bisa dilihat. Login. Nah, sama aja bisa masuk juga. Di halaman user ini atau account, di sini yang ditampilkan pertama itu ada data peminjaman buku ya. Nah, karena ini belum minjem buku, berarti datanya nggak ada. Terus di tab selanjutnya ada detail akun. Nah, ini bisa ganti bisa ganti username segala macam. Username nggak bisa diganti. Yang bisa diganti itu cuma jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP sama Jakarta. Sama ini nih password. Nah, terus gimana cara peminjaman bukunya? Nah, peminjaman bukunya gampang. Pertama, user bisa milih buku apa aja nih. Nah, misalnya user pengen minjem buku kitab hacker ini nih. Nah, terus di sini ada detail deskripsi bukunya, detail bukunya. Nah, terus untuk pinjam ya, tinggal klik pinjam buku ini. Nah, di sini akan muncul modal form baru. Ini buku yang dipinjam ini nggak usah diisi segala macam. Yang harus diisi adalah tanggal pinjam atau pengambilan buku. Nah, di bawah form tanggal pinjam itu, di sini gue bikin notes di mana peminjaman buku paling lambat dikembalikan setelah 7 hari. Nah, kalau lebih dari 7 hari kena denda tuh Rp1.000 per harinya. Nah, di sini untuk tanggal ini gue bikin function dari jQuery gimana kalau tanggal yang lampau itu nggak bisa dipilih. Ini kan tanggal 30 nih sekarang. Tanggal 30, jadi masih bisa lah dipilih. Ini coba aja pilih tanggal 31. Dari peminjaman buku itu tanggal 31 ya. Klik pinjam. Nah, ketika diklik pinjam, maka nanti akan diarahin ke halaman ini nih, proses peminjaman buku. Di bawahnya itu ada 3 button ya. Yang pertama ada button pinjam buku lain, proses sama batalkan. Pinjam buku lain itu, jadi misalnya user mau minjem buku lain selain buku kitab hacker ini nih, maka pencet aja ini. Kalau proses, dia langsung proses buku yang dipinjam. Nah, kalau batalkan itu nggak jadi. Sebagai contoh ini pinjam buku lain, misalnya mau pinjam komik.
klik detail buku, terus pinjam buku. Di sini udah gue bikinin session date-nya itu, jadi nggak perlu ngisi lagi. Kalau mau ngisi lagi nggak apa-apa sih, klik aja pinjam. Nah terus misalnya buku yang dipinjam udah nih, cukup 2 doang, langsung aja proses. Nah ketika klik proses tadi, maka halaman langsung diarahin ke sini nih, ke peminjaman buku ini atau detail buku yang dipinjam. Jadi ceritanya di sini gue buat perpustakaan tersebut ada pengawasnya. Jadi sini gue kasih note di mana isinya print atau tunjukkan kepada pengawas perpustakaan yang tunjukin itu apa. Nah ini, nah kok di sini di bawahnya itu ada 2 button ya, ada print sama kembali. Kalau kembali ke halaman sebelumnya, halaman pinjam buku. Nah terus ini apa sih pagar 30 HP ini? Nah ini tuh kode peminjaman, sedangkan ini tanggal pengambilan buku. Nah kayak gini, ini tanggal pengambilan buku, statusnya masih menunggu pengambilan. Nah terus ketika diambil, jadi yang proses itu admin. Coba sekarang gue masukin ke halaman admin. Nah ini halaman adminnya. Jadi mungkin sedikit gue jelasin dulu di halaman admin. Di halaman admin ini pertama ada dashboard. Halaman dashboard itu ada apa aja? Nah di bagian atas ini ada card info ya. Card info itu ada user register, data buku, stok buku, sama dalam peminjaman. Nah selanjutnya ada tab status. Tab status ini apaan? Nah jadi di tab status ini nampilin data yang ada di dalam database. Terus di sini ada data menunggu pengambilan, peminjaman, telat dikembalikan sama expired. Kalau mau ganti tinggal ketik aja di sini, klik ini. Nah ini otomatis sudah langsung keganti. Yang lainnya juga kayak gitu sama aja. Terus di sampingnya ada card buku dalam peminjaman. Jadi di sini gue bikin data-data buku yang sedang dipinjam itu apa aja sih. Nah di sini gue limitin jadi 6. Terus di paling bawah itu ada grafik chart. Gue buat pakai chart JS. Di sini ada data buat nampilin data menunggu pengambilan, dalam peminjaman, telah dikembalikan. Nah, langsung lanjut aja ke data kategori. Dalam data kategori ini simple ya, cuman ada data table buat edit sama delete sama tambah data kategori. Coba gue praktekin di sini. Misalnya tes. Data berhasil tambahkan. Kalau mau diupdate, klik aja button update-nya itu. Nah, udah ke update. Ini tanggal update-nya. Terus kalau mau di delete, klik aja. Dia bakal muncul pop up kayak gini. Kalau mau hapus ya langsung hapus aja. Nah udah nggak ada. Terus lanjutnya ke data buku. Data buku juga sama aja ya cuy. Nah di sini ada button tambah data buku, detail buku, edit sama delete. Sama mungkin gue contohin tambah data buku ya. Nah jadi form yang harus diisi itu apa aja? Di sini semuanya harus diisi ya. Yang pertama itu ada judul buku, di sini ada kategori, terus penulis, penerbit, ini lokasi rak buku. Oh ya, lokasi rak buku ini gue bikin gimana ya? Umpamanya ada rak buku itu A1 sampai A3, B1, B3, C1, C3. Nah, mungkin ini bisa lu ganti nanti. Terus ini tahun terbit, ini jumlah halaman, jumlah buku. Nah jumlah buku ini apa sih? Jumlah buku itu jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah terus sini ada deskripsi, terus klik simpan. Nah ini udah berhasil ditambahkan. Kalau dilihat di sini ada nih di urutan pertama detail. Nah ini kalau mau lihat deskripsi kayak gini. Nah terus kalau mau di update, ini kita update aja di tester. Simpan. Nah terus gimana kalau update foto? Bisa juga. Ini klik aja itu, terus umpamanya ganti ini. Kalau lihat detail, nah dia bakal berubah tuh. Nah kalau delete juga sama aja kayak tadi. Kalau pengen hapus ya, kalau enggak ya enggak. Hapus. Nah udah nggak ada bukunya. Nah terus di bawahnya data buku itu ada data peminjaman. Di dalam data peminjaman ini cuman ada data table doang ya cuy. Di dalam data table itu ada button yang namanya button detail sama delete. Nah jadi button delete ini muncul ketika status peminjamannya itu expired atau belum diambil. Bukunya itu telat dari tanggal pengambilan. Jadi user itu kan tanggal pengambilannya tanggal 28 ini. Sedangkan sekarang itu tanggal 30, berarti dia telat 2 hari. Ketika dia telat dari tanggal pengambilan ini, maka otomatis statusnya itu bakal expired dan nggak bisa diambil lagi. Dan ini bisa dihapus. Kalau lihat detailnya kayak gini doang. Dia nggak bakal bisa update status. Kalau mau dihapus, nah kalau dihapus,
ya hilang datanya. Tapi untuk data yang tersebut nggak hilang di dalam database ya, masih ada di database-nya, cuma statusnya doang keganti jadi 1. Nah, selanjutnya di sini ada 2 status lagi. Yang satu status menunggu pengambilan sama telat dikembalikan. Kalau telat dikembalikan, misalnya user minjem sudah lewat dari 7 hari. Di sini bisa dilihat nih detail. Di sini user tanggal pengambilannya itu tanggal 22. Anggaplah ini udah diambil. Nah, terus tanggal pengembaliannya itu tanggal 29. Sedangkan hari ini tanggal 30. Nah, berarti kan dia telat kembaliin tuh, telat 1 hari. Statusnya itu jadi telat dikembalikan. Terus dia punya denda 1000 karena telatnya 1 hari, dia denda 1000. Dimana 2 hari? Coba di sini gue ganti otomatis ya. Nah, anggaplah dia tanggalnya itu sampai tanggal 28 berarti. Nah, ini udah gue ganti dari database. Kalau di refresh, terus kalau lihat detail, nah, dia harus kembalikan tanggal 28. Berarti telat 2 hari. Berarti dia denda harus dibayarkan 2000. Nah, situ. Nah, kalau bukunya udah dikembalikan, pencet aja dikembalikan. Selesai. Proses. Nah, selanjutnya ada menunggu pengambilan. Kalau lihat detail, di sini user pengen minjem 2 buku. Terus tanggal pengambilannya tanggal 31 besok. Nah, anggaplah hari ini dia minjem. Sorry, ini gua balikin dulu ke halaman dashboard. Car info stok buku tersedia ini kan ada 121. Sedangkan dia user tersebut pengen minjem 2 buku nih. Berarti dikurangin 2 buku. Berarti sisa stok buku keseluruhan itu jadi 119. Nah, anggaplah dia ngambil hari ini. Berarti admin update statusnya itu dalam peminjaman. Kalau diproses, sukses dalam peminjaman nih. Terus dashboardnya itu, nah di sini langsung ganti jadi 119 gitu. Terus yang akhir itu ada data users. Di data users itu ya users ini doang sama detail. Oh, dan ini ada button buat jadikan user tersebut itu admin. Jadi admin itu berhak akses halaman ini nih. Jadi kan ini kan gue login sebagai super admin. Kalau super admin ngasih akses user tersebut jadi admin, ya tinggal jadikan admin aja. Misalkan di sini gue ngasih tester user 1 tuh jadi admin. Nah, ini udah hak aksesnya udah jadi admin. Kalau ngembalikan akses lagi ya sama aja kayak gini. Kalau dibalikin jadi aksesnya itu jadi akses user. Oke, mungkin gue coba login pakai si ini ya, siapa? Si tester user 1. Username itu user 1. Ini gue logout dulu, login pakai user 1. Passwordnya apa ya? User 1. Kalau nggak salah user 1 passwordnya. Nah, benar. Bedanya dari super admin sama admin biasa, di data user itu dia nggak bisa ngotak-atik level nih atau hak akses. Di sini dia juga bisa kembali ke halaman website. Terus kalau ngeliat ke profile atau account, dia bisa minjem buku nih, detail buku segala macam. Nah, sebelumnya kan kalau user biasa itu kan di sini tab-nya itu keluar ya. Kalau di sini jadi dashboard admin. Balikin lagi ke halaman ini. Terus kalau mau logoutnya gimana? Ini pencet aja logout. Kalau di website lagi, di sini admin itu bisa minjem buku. Sedangkan super admin dia nggak bisa minjem buku. Nah, gitu perbedaannya. Nah, selanjutnya tadi kan user ini udah minjem buku dan statusnya itu harusnya dalam peminjaman. Kalau di refresh, nah dalam peminjaman, kalau dilihat di detail, nah begini, ini tanggal pengambilannya harus tanggal 7. Tanggal pengambilannya tanggal 31, proses statusnya itu dalam peminjaman. Jadi user itu harus kembaliin sebelum tanggal 7 atau tanggal 7 gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti gua rangkum di dalam fak dokumentasi ini ya. Terus apakah website ini responsif? Jelas. Ini kalau dilihat, nah ini tampilannya responsifnya kayak gini. Kalau lihat semua, nah ini udah kelihatan nih cuy. Terus ini akun bisa digeser. Terus ini detail peminjaman. Terus ada ini data kategori. Ini pencarian. Misalnya cari hacker. Nah, ini hasil pencarian. Terus kalau halaman adminnya gimana? Coba ini gue keluarin dulu. Super. Salah. Passwordnya password lupa gue. Login. Nah, ini halaman adminnya. Kayak gini. Terus ini buat nampilin sidebar.
Ini data kategori, terus data buku. Nah ini bisa lihat kayak gini dah. Terus ada data peminjaman, ini buat proses statusnya. Terus yang terakhir data users, gini, balikin hak akses. Terus ini yang kuning ngasih hak akses. Nah gitu. Nah oke deh cuy, mungkin videonya sampai di sini doang ya. Kalau lu suka atau berminat dengan website ini, lu bisa klik aja link yang di bawah deskripsi ini, langsung aja di cus. Thank you.